Telepon dari putri saya berdering setelah lebaran usai. Ibu, maaf sekali lebaran kemarin tidak bisa pulang. Tapi aku sudah kirim THR yang lumayan kan? Ibu pakai untuk beli makanan yang enak-enak ya, Kirana. THR apa? Sebelum lebaran, waktu Mas Bima mampir ke rumah ibu, aku titip uang 20 juta rupiah, Bu. Bima itu menantu saya. Tapi hari itu saya tidak menerima apapun. Menantu saya jelas-jelas datang dengan tangan kosong. Jangankan uang, dia malah membawa rendang daging sapi yang sengaja saya simpan untuk putri saya. Sesaat kemudian, telepon dari menantu saya datang. Ibu, ini Bima, hari itu kan sudah saya berikan langsung ke tangan ibu. Ibu bahkan sudah menerimanya dan bilang terima kasih. Masa ibu lupa? Akhir-akhir ini ibu jadi pelupa sekali ya? Apa jangan-jangan ibu mulai pikun? Kepala saya terasa kosong. Apa benar saya menerima uang itu dan lupa? Atau menantu saya yang berbohong? Yang jelas, saya tidak pernah menerimanya. Tapi menantu saya bersikeras sudah memberikannya langsung. Satu hal yang pasti, salah satu dari kami berbohong. Bima, semoga yang kamu katakan itu bukan kebohongan. Untuk Anda yang nyaman mendengarkan sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang juga. Drama kehidupan kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Kisah hari ini dimulai seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, pukul 5 subuh, bahkan sebelum matahari terbit, saya sudah berada di dapur. Pekerjaan hari ini menumpuk, saya harus membuat adonan untuk kue nastar, menyiapkan bumbu opor ayam, dan merebus ketupat. Tangan saya terasa dingin. Namun senyum tak henti mengembang di bibir saya. Membayangkan putri saya, Kirana, akan datang seminggu lagi. Karena di hari pertama lebaran mereka harus ke rumah mertuanya, anak-anak biasanya datang ke rumah saya di hari terakhir libur lebaran. Mereka hanya mampir untuk makan siang dan tinggal selama 3 atau 4 jam. Tapi bagi saya, waktu singkat itu adalah momen paling membahagiakan sepanjang tahun. Orang lain mungkin menganggap lebaran itu melelahkan. Tapi saya tidak pernah berpikir begitu. Membayangkan makanan ini akan disantap oleh anak saya, rasa pegal di sendi-sendi jari pun tak terasa. Setelah adonan kue selesai, saya mulai menyiapkan bahan-bahan untuk rendang. Rendang daging kesukaan Kirana dan opor ayam kesukaan menantu saya, Bima. Memang jadi 2 kali lebih repot, tapi apa artinya itu? Sambil mengiris bumbu rendang, saya teringat kejadian 3 tahun lalu. Saat Kirana membawa Bima untuk pertama kalinya, sejujurnya hati saya tidak tenang. Ketika seorang pria berusia 32 tahun mengaku tidak punya uang muka untuk sewa rumah, apalagi biaya pernikahan, semua orang di sekitar saya menentangnya. Tetapi saya melihat sorot mata Kirana. Sorot mata yang seolah berkata, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya merenovasi total apartemen 3 kamar yang saya tinggali dan memberikannya sebagai rumah pengantin baru mereka. Saya tidak ingin anak-anak yang baru memulai hidup merasa kecil hati. Saya pindah ke rumah yang lebih kecil, dan bahkan memberikan biaya hidup untuk 2 tahun ke rekening Kirana. Saat itu, Bima menggenggam tangan saya dan bahkan meneteskan air mata. Ibu, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu seumur hidup saya. Saya akan membuat Kirana bahagia. Saya percaya sepenuhnya pada kata-kata itu, dan syukurlah. Pilihan saya terbukti tidak salah, Kirana membuktikannya. Kariernya menanjak di sebuah perusahaan besar hingga menjadi manajer, dan kehidupan rumah tangganya stabil. Lalu, sejak suatu lebaran, Kirana mulai memberi saya tunjangan hari raya, THR, dan bukan sekadar memberi. Kirana selalu memasukkan uang itu ke dalam amplop hijau dengan corak emas, katanya. Dia sengaja memesannya secara online. Di bagian depan amplop itu tercetak kaligrafi berwarna emas, dan menurut Kirana, dia sengaja memilihnya karena mengingatkannya pada nama saya. Nama Ibu Kansanti. Kalau Ibu terima amplop ini, kedamaiannya jadi berlipat ganda. Mendengar itu, saya menangis sejadi-jadinya. Sambil menyiapkan bumbu, saya berjalan ke lemari di ruang tamu. Saat tangan saya merogoh jauh ke dalam laci, ujung jari saya menyentuh kertas yang kaku. Dengan hati-hati saya mengeluarkannya. Amplop hijau bercorak emas itu berkilauan di bawah sinar matahari.
Itu adalah amplop yang diberikan Kirana pada Lebaran tahun lalu. Uang di dalamnya sudah saya ambil, tapi amplopnya tidak tegas saya buang. Jadi saya menyimpannya dengan baik. Bagi saya, amplop ini bukan sekadar kertas, ini adalah bukti bahwa pengorbanan saya selama ini tidak sia-sia. Sambil mengelus amplop itu, saya teringat saat memamerkannya pada teman pengajian saya. Fatimah, lihat amplop ini. Kirana bilang dia sengaja pesan khusus karena mengingatkannya pada nama ibu. Masya Allah, Santi, kamu beruntung sekali punya anak seperti itu. Zaman sekarang, mana ada anak perempuan yang sudah menikah begitu perhatian pada ibunya? Mendengar itu, bahu saya terasa terangkat. Benar. Saya punya satu anak perempuan yang sangat baik. Saya memasukkan kembali amplop itu ke laci dan kembali ke dapur. Matahari sudah terbit, cahayanya yang terang memenuhi ruang tamu. Saya mulai membuat kue kering lagi, kue nastar untuk Kirana dan kastengel untuk Bima. Saya membuatnya dalam bentuk yang berbeda agar mudah dikenali. Setelah membuat lebih dari 100 kue, punggung saya mulai terasa pegal. Tapi saya tidak berhenti. Membayangkan Kirana dan Bima makan dengan lahap, rasa sakit di punggung ini bukan apa-apa, terutama Bima. Dia sangat suka kastengel buatan saya. Pernah sekali dia makan 15 potong sendirian. Kue buatan ibu paling enak sedunia. Ibu saya sendiri pun tidak bisa membuatnya seperti ini. Kata-kata itu membuat saya bahagia berhari-hari. Setelah selesai membuat kue, waktu makan siang sudah tiba. Tinggal menyiapkan bahan untuk lontong sayur, maka pekerjaan hari ini selesai. Besok saya harus ke pasar membeli bahan untuk sambal goreng ati, dan lusa saya harus merebus sayuran untuk urap. Seminggu berlalu begitu cepat. Setelah makan malam dan menonton televisi, saya kembali ke depan lemari. Saya mengeluarkan amplop hijau itu dan memandanginya lama. Tahun ini pun Kirana pasti akan datang membawa amplop ini. Memikirkannya saja sudah membuat hati saya membuncah. Bima, Kirana, ibu sudah siapkan banyak makanan kesukaan kalian? Cepatlah pulang. Saya bergumam sendiri. Di luar jendela, matahari senja mulai terbenam, dan saya memeluk amplop hijau itu di dada, menanti hari kedatangan putri saya. Saat itu, saya tidak tahu bahwa penantian itu akan hancur berkeping-keping, dan amplop ini akan menusuk hati saya dengan arti yang sama sekali berbeda. Saya memasukkan kue-kue ke dalam toples dan menyimpannya, lalu duduk di dekat jendela untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba saya teringat apartemen Kirana. Rumah yang dulu kami tinggali bersama. Mungkin saat ini Kirana sedang bersih-bersih menyambut Lebaran. Saya teringat hari saat saya berkemas pindah dari rumah itu 3 tahun lalu, suami saya meninggal lebih dulu, dan saya membesarkan anak itu seorang diri. Gaji saya tidak seberapa, tapi saya berhemat mati-matian. Saat orang lain berlibur ke luar negeri, saya bahkan tidak pernah berwisata domestik. Saat orang lain membeli baju di mall, saya membeli baju seharga 100.000 di pasar. Saya hanya menggunakan kosmetik termurah, dan hanya pergi ke salon jika benar-benar terpaksa. Saya hanya memikirkan masa depan Kirana. Ketika anak yang saya besarkan dengan susah payah itu diterima bekerja di perusahaan besar, saya merasa seperti terbang ke langit. Namun, pria yang dibawa Kirana saat usianya sekitar 30 tahun menjadi masalah. Namanya Bima, seorang pemuda yang penampilannya rapi dan pandai bicara. Saya masih ingat saat pertama kali bertemu. Dia membungkuk 90 derajat dan berkata, "Ibu." Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan ibu. Namun, saat pembicaraan mengarah ke pernikahan, kenyataannya terungkap. Dia seorang staf di perusahaan menengah, tetapi tidak punya uang muka untuk sewa rumah, apalagi biaya pernikahan. Dia tidak punya tabungan sama sekali. Lingkungan sekitar saya heboh. "Santi, kamu sudah gila? Zaman sekarang mana ada pria yang mau menikah dengan tangan kosong? Orang tuanya kerja apa? Masa menikahkan anak laki-laki tidak membantu sepeser pun?" Seorang teman bahkan terang-terangan berkata, "Pria itu, jangan-jangan dia sengaja mau morotin keluarga istri Mia." Awalnya saya juga ragu. Sejujurnya, hati saya sakit. Tapi suatu malam, Kirana masuk ke kamar saya dan berkata pelan, "Bu, sepertinya aku tidak bisa kalau bukan sama Mas Bima." Saat melihat sorot matanya, saya melepaskan segalanya. Jika anak saya sudah berkata seperti itu,
Apa gunanya seorang ibu melarang? Jika tidak punya uang, saya bisa bantu. Jika tidak punya rumah, saya bisa berikan rumah saya. Beberapa hari kemudian, saya memanggil Kirana. Kirana, apartemen yang kita tinggali ini, renovasi saja dan pakai untuk rumah pengantin baru kalian. Mata Kirana terbelalak. Bu, lalu ibu tinggal di mana? Ibu bisa pindah ke tempat yang lebih kecil. Lagi pula ibu tinggal sendiri, rumah besar buat apa? Yang penting kalian berdua punya tempat untuk beristirahat. Ibu tidur di tempat sempit pun sudah kenyang. Saya benar-benar berpikir begitu. Merenovasi total apartemen 3 kamar itu menghabiskan 400 juta rupiah. Uang itu saya ambil dari dana pensiun yang tidak pernah saya sentuh sepeser pun. Saya pindah dari rumah itu ke sebuah rumah sederhana di perumahan tua. 2 kamar tidur dan ruang tamu yang sempit, tapi cukup untuk saya tinggali sendiri. Di hari pindahan, Bima datang membantu mengangkat barang. Dia bersikeras mengangkat semua barang berat sambil bercucuran keringat. Dan setelah meletakkan kardus terakhir, tiba-tiba dia menggenggam tangan saya. Matanya berkaca-kaca. Ibu, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini seumur hidup. Saya akan membuat Kirana bahagia. Terima kasih banyak. Saya menggenggam tangannya erat. Iya. Bima, tolong jaga Kirana baik-baik. Kalian hidup bahagia itu sudah bakti terbesar untuk ibu. Pesan singkat yang dikirim Bima malam itu masih saya simpan. Ibu mertua adalah orang yang lebih saya hormati daripada ibu kandung saya sendiri. Kebaikan ini akan saya ukir di tulang saya. Membaca pesan itu, saya menangis sejadi-jadinya. Merasa pilihan saya tidak salah. Bukan hanya itu. Setiap bulan saya mentransfer 5 juta rupiah ke rekening Kirana. Saya pikir, anak-anak yang baru memulai hidup tidak boleh kecil hati karena uang. Saya mentransfernya selama 2 tahun penuh, jadi totalnya 120 juta rupiah. Awalnya Kirana menolak keras, tapi saya bersikeras. Itu uangmu. Anggap saja sebagai ganti semua yang belum bisa ibu berikan padamu selama ini, jadi pakai saja. Sejak saat itu, Kirana mulai memberikan saya THR setiap lebaran. Awalnya 3 juta, lalu seiring kenaikan jabatannya menjadi 5 juta, lalu 10 juta rupiah. Selalu di dalam amplop hijau bercorak emas itu. Setiap kali menerima uang itu, mata saya selalu berkaca-kaca. Pengorbanan saya tidak sia-sia, semua kembali seperti ini. Saya memandang keluar jendela, matahari sudah tinggi. Saya bangkit sambil memijat punggung yang pegal. Besok saya harus ke pasar membeli bahan-bahan untuk lontong sayur, opor ayam, sambal goreng ati, sayur lodeh, ada banyak sekali yang harus disiapkan untuk Kirana dan keluarganya. Lelah tapi bahagia. Saya tidak pernah menyesali keputusan 3 tahun lalu itu. Setiap kali melihat Bima menyayangi Kirana, dan melihat Kirana bahagia, saya semakin yakin. Ya, pilihan saya benar. Karena saya memilih berdasarkan karakternya. Saat itu, saya sama sekali tidak meragukan Bima. Saya tidak tahu betapa bodohnya kepercayaan itu, dan saya akan segera menyadarinya. Seminggu sebelum Lebaran, sore hari, saya kembali membuat kue. Kue yang saya bekukan beberapa hari lalu sepertinya tidak akan cukup. Jadi saya memutuskan untuk membuat 1 loyang lagi. Kirana sangat suka kue, jadi saya harus menyiapkan cukup banyak untuk dibawa pulang juga. Saya ingin membuat jenis yang berbeda untuk dimakan bersama ketupat, untuk camilan, dan untuk oleh-oleh. Saat saya sedang meletakkan adonan di atas loyang, ponsel saya berdering. Nama yang tertera di layar adalah Kirana. Saya segera mengelap tangan di celemek dan mengangkat telepon. Kirana, ada apa? Ibu sedang membuat kue? Bu, ini aku. Suara di seberang telepon terdengar berbeda dari biasanya, terdengar hati-hati dan penuh rasa bersalah. Jantung saya berdebar. Kenapa? Ada masalah? Bu, soal Lebaran nanti. Kirana menggantungkan kalimatnya. Saya menunggu sambil memainkan adonan kue. Setelah beberapa saat, Kirana kembali bicara. Lebaran kali ini, kami sekeluarga mertua mau liburan ke luar negeri. Seketika tangan saya berhenti. Apa katamu? Mas Bima bilang, kalau bukan sekarang tidak ada kesempatan lagi untuk mengajak orang tuanya pergi, jadi dia sudah pesan tiket pesawat dan hotel. Saya menatap adonan kue dengan hampa.
Adonan yang tadinya terlihat begitu cantik, tiba-tiba terasa seperti gumpalan kertas kusut. Bukannya di hari terakhir libur? Cuma makan siang sebentar saja tidak bisa? Suara saya bergetar. Ibu sudah siapkan rendang, opor, dan ketupat. Kirana, ibu juga sudah buat banyak sekali nastar kesukaanmu. Bu, maaf, aku juga baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu? Liburan ke luar negeri diputuskan mendadak? Memangnya tiket pesawat bisa dipesan sehari 2 hari sebelumnya? Tanpa sadar suara saya meninggi. Tapi penyesalan segera datang. Ini bukan salah Kirana, kenapa saya marah padanya? Maaf, ibu tidak seharusnya marah padamu. Tidak apa-apa, Bu, aku tahu ibu pasti kecewa. Suara Kirana juga terdengar sedih. Tapi Mas Bima bilang, orang tuanya sudah tua dan kurang sehat, jadi dia sangat ingin mengajak mereka pergi kali ini. Katanya ini perjalanan bakti. Sebagai menantu aku tidak bisa menolak. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja dia harus menjalankan tugasnya sebagai menantu. Tidak mungkin dia menolak ikut dalam perjalanan bakti untuk mertuanya. Secara logika saya mengerti. Tapi hati saya tidak bisa menerima. Ya sudah. Baiklah. Hati-hati di jalan. Selamat bersenang-senang ya, Nak. Hanya itu yang bisa saya katakan. Tapi Mas Bima akan mampir sebelum berangkat untuk pamit. Aku tidak bisa karena ada urusan pekerjaan. Maaf sekali ya, Bu. Saya mengangguk. Meskipun Kirana tidak bisa melihat, kepala saya tetap mengangguk. Iya, mengerti. Terima kasih sudah menelepon di tengah kesibukanmu. Ibu. Sudah, jangan merasa bersalah. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Setelah menutup telepon, dapur tiba-tiba terasa begitu sunyi. Saya duduk terdiam untuk waktu yang lama, adonan kue di tangan saya perlahan mengering, tapi saya tidak bisa bergerak. Matahari senja bersinar dari luar jendela, tapi entah kenapa sinarnya terasa begitu dingin. Beberapa saat kemudian, saya sadar dan mencoba membuat kue lagi, tapi tangan saya tidak bertenaga. Saya mencoba mengangkat adonan, tapi ujung jari saya gemetar hingga adonannya robek. Saya menatap adonan yang robek itu untuk waktu yang lama, lalu meletakkannya begitu saja di atas meja. Saya membuka kulkas, penuh dengan bahan makanan yang sudah saya siapkan selama berhari-hari. Bahan untuk sambal goreng ati kesukaan Kirana, iga sapi untuk sup kesukaan menantu saya, bahan untuk opor di pagi hari lebaran. Bahkan ada daging sapi kualitas terbaik yang saya beli dari pasar setelah mengantre 3 kali. Untuk siapa saya menyiapkan semua ini? Tentu, menantu saya akan datang, jadi saya bisa memberikannya. Tapi apakah itu sama? Anak perempuan dan menantu datang bersama untuk makan dan mengobrol, dengan menantu datang sendirian sebentar. Saya menutup pintu kulkas dan duduk terkulai di sofa ruang tamu. Saya teringat amplop hijau yang saya harapkan akan terima lagi tahun ini. Momen saat Kirana memberikannya langsung ke tangan saya sambil berkata, "Ibu, sehat selalu ya tahun ini." Setiap kali menerima amplop itu, dalam hati saya selalu berpikir, bukan uangnya yang penting, tapi perhatian Kirana yang berharga. Lagi pula saya tidak pernah memakainya sepeser pun, saya kumpulkan untuk dikembalikan lagi padanya nanti. Tapi tahun ini, saya tidak bisa menerima perhatian itu. Memikirkannya saja membuat air mata saya menggenang. Bukan uangnya masalahnya. Saya hanya ingin melihat wajah Kirana. Di hari raya yang hanya beberapa kali dalam setahun, itu pun hanya makan siang di hari terakhir. Apakah itu hal yang begitu sulit? Sejak Kirana menikah, saya tidak pernah memintanya datang di hari pertama lebaran. Tentu dia harus ke mertuanya dulu, menjalankan tugasnya sebagai menantu. Jadi saya selalu menunggu di hari terakhir. Tapi hari terakhir itu pun tidak bisa. Saya melihat sekeliling ruang tamu yang kosong. Rumah kecil seluas 15 meter persegi ini tiba-tiba terasa begitu luas. Lebih luas dan lebih sepi daripada apartemen 32 meter persegi yang dulu. Foto masa kecil Kirana yang tergantung di dinding menarik perhatian saya. Foto saat dia berusia 7 tahun, tersenyum lebar dengan gigi depan yang ompong. Dulu dia adalah anak yang selalu menempel pada saya, tapi saya bangkit kembali. Saya harus menyelesaikan kue ini, menantu saya akan datang, setidaknya saya harus membawakannya sesuatu, saya harus membuatkan rendang untuk mertuanya. Meskipun hati saya sakit, saya harus tetap sopan pada besan. Ya sudahlah,
Setidaknya menantuku datang. Bima datang menggantikan Kirana. Meskipun saya bergumam sendiri, suara saya terdengar lemah. Sambil menatap isian kue yang mulai dingin, saya berpikir, apakah lebaran sesunyi ini? Sampai tahun lalu, saat-saat seperti ini adalah yang termanis sepanjang tahun, tapi kenapa tahun ini terasa begitu pahit? Angin dari luar meniup jendela hingga bergetar. Saya mengambil adonan lagi, ujung jari saya masih gemetar, tapi kali ini saya menekannya dengan paksa. Setidaknya untuk menantu saya harus menyiapkan makanan hangat. Itu adalah tugas seorang ibu mertua. Sambil menghibur diri sendiri, saya terus bekerja, tidak menyadari setetes air mata jatuh ke atas isian kue yang dingin. 3 hari sebelum lebaran, menantu saya datang sendiri. Bel pintu berbunyi, dan saat saya membuka pintu, menantu saya berdiri di sana. Biasanya dia akan membawa parsel buah yang disiapkan Kirana, tapi hari ini dia datang dengan tangan kosong. "Ibu, selamat siang." Menantu saya tersenyum cerah sambil melepas sepatunya. Saya menyambutnya dengan ramah dan mengantarnya ke ruang tamu. "Ayo, masuk. Pasti lelah di jalan." "Sudah makan?" "Belum, Bu." "Kalau begitu duduklah. Ibu siapkan sebentar." Saya pergi ke dapur dan mulai menyiapkan meja makan. Dengan makanan yang sudah saya siapkan berhari-hari, semuanya cepat tersaji. Rendang, opor, sayur lodeh, dan beberapa jenis sambal. Saya menyajikannya dengan rapi. Menantu saya terbelalak melihat meja makan. "Wah, Ibu, ini apa semua?" "Saya datang sendiri tapi Ibu menyiapkan sebanyak ini?" "Ibu siapkan karena mengira Kirana akan datang bersama." "Syukurlah kamu datang, kalau makan sendiri rasanya tidak enak." Saya tersenyum sambil meletakkan sendok dan garpu di depannya. Meskipun Kirana tidak bisa datang, setidaknya menantunya datang, itu sudah cukup. Melihatnya makan dengan lahap, jerih payah saya selama berhari-hari terasa terbayar. "Makan yang banyak? Mau tambah rendangnya?" "Tidak, Bu, sudah cukup." "Enak sekali." Menantu saya terus mengangguk sambil makan. Saya duduk di seberangnya, memperhatikannya makan, lalu dengan hati-hati bertanya, "Kirana baik-baik saja? Di kantor tidak ada masalah?" "Oh, itu." Menantu saya menghentikan makannya dan memasang ekspresi hati-hati. "Ibu, sebenarnya ada pesan dari Kirana." "Apa itu?" katanya. "Pengeluaran untuk liburan kali ini terlalu besar. Jadi lebaran ini tidak bisa kasih THR. Nanti kalau ada rezeki lebih dia akan kasih." Begitu pesannya. Saya terdiam sejenak. THR tidak masalah. Sejujurnya, uang itu tidak pernah saya pakai sepeser pun dan saya tabung secara terpisah, untuk dikembalikan pada Kirana saat dia butuh uang nanti. Jadi, meskipun dia memberikannya, pada akhirnya itu tetap uang Kirana, hanya saja saya jadi khawatir. Jika Kirana sampai tidak bisa memberi THR, apakah keuangannya sedang sulit? Sepertinya Kirana sedang banyak stres di kantor. Persaingan untuk promosi juga ketat. Makanya saya ajak liburan ini supaya dia bisa istirahat, tapi biayanya ternyata lebih besar dari perkiraan. Menantu saya menambahkan penjelasan. "Ibu kan tahu sendiri betapa baktinya Kirana? Bukan karena tidak mau memberi THR, tapi karena memang keuangannya sedang tidak memungkinkan." Saya mengangguk. Hati saya jadi tidak tenang mendengar dia banyak stres di kantor. Kirana anak yang pekerja keras, persaingan promosi yang ketat pasti membuatnya sangat lelah. Saya justru berpikir lebih baik dia pergi liburan untuk beristirahat. "Iya, liburan pasti butuh banyak biaya. Bilang padanya jangan pikirkan THR." "Ibu tidak apa-apa," saya berkata untuk menenangkannya. "Uang itu tidak penting. Kalian sehat dan tidak stres itu sudah bakti terbesar bagi Ibu. Sampaikan padanya untuk istirahat yang baik selama liburan." "Baik, Bu, pasti akan saya sampaikan." Menantu saya mengangguk dan menghabiskan makanannya. Setelah minum es teh sebagai penutup, dia bangkit sambil menepuk perutnya. "Ibu, terima kasih makanannya. Masakan Ibu memang yang terbaik." "Iya. Terima kasih sudah makan dengan lahap." Saya bangkit untuk mengantarnya ke pintu depan. Tapi tiba-tiba menantu saya berjalan ke arah dapur dan membuka kulkas. "Ibu, ini apa disiapkan untuk Kirana?" Di dalam kulkas ada 1 set daging sapi kualitas terbaik yang saya beli dari pasar beberapa hari lalu.
Saya memilih bagian rendang dan sop kesukaan Kirana. Saya bahkan mengantre di tukang daging sejak subuh untuk mendapatkan bagian terbaik. Di sebelahnya ada satu wadah besar berisi aneka kue kering yang sudah saya kemas rapi. Iya, itu untuk kalian, Ibu lupa. Kalau begitu saya bawa ya Bu. Lagi pula untuk dimakan Kirana juga. Iya, bawalah. Menantu saya mengeluarkan set daging sapi itu dan juga mengambil wadah kue kering. Lalu tiba-tiba dia berkata lain. Ibu, bolehkah ini saya berikan juga pada ibu saya untuk dicicipi? Orang tua saya akhir-akhir ini sedang tidak nafsu makan. Saya berpikir sejenak. Sebenarnya itu saya siapkan untuk Kirana setelah mengantre sejak subuh di pasar. Tapi menantu saya ingin memberikannya pada orang tuanya. Saya tidak bisa menolak. Ingin berbakti pada orang tua itu hal yang baik. Iya, bawalah. Bilang pada Besan, kalau tidak nafsu makan, semoga makan daging bisa menambah tenaga. Terima kasih, Bu. Orang tua saya pasti akan sangat senang. Menantu saya pergi dengan kedua tangan penuh makanan. Pintu depan tertutup dan saya menatap kulkas yang kosong. Meskipun jatah untuk Kirana habis, tapi tidak apa-apa. Lagi pula yang makan keluarga menantu saya, sama saja seperti keluarga saya yang makan. Nanti kalau Kirana datang lagi, saya bisa buatkan lagi. Sambil membereskan meja makan, saya terus memikirkan Kirana. Stres di kantor. Pasti sangat berat. Apalagi yang bisa seorang ibu lakukan? Semoga liburannya menyenangkan, semoga dia bisa beristirahat dengan baik. Setelah mencuci piring, saya duduk di ruang tamu dan rumah kembali sepi. Tapi setidaknya menantu saya sudah datang. Saya menghibur diri sendiri dan melewati malam itu. Saya melewati libur lebaran yang sepi di rumah, sama seperti hari-hari biasa. Beberapa hari kemudian, suatu malam, saya sedang makan malam sambil menonton televisi dan teringat Kirana. Apakah liburannya menyenangkan? Apakah urusan kantornya sudah membaik? Kata-kata menantu saya bahwa Kirana sedang banyak stres terus mengganjal di hati saya. Saat saya ragu-ragu akan meneleponnya atau tidak, ponsel saya berdering. Di layar tertera nama Kirana. Kirana, ibu baru saja mau menelepon. Liburannya menyenangkan? Iya, Bu, menyenangkan. Cuacanya bagus dan makanannya enak. Suara Kirana terdengar lebih ceria, saya lega. Sepertinya kata-kata menantuku benar, liburan adalah pilihan yang tepat. Syukurlah, yang penting kamu bisa istirahat. Pekerjaan di kantor bagaimana? Bima bilang kamu sedang banyak stres. Iya. Agak sibuk sih. Tapi tidak apa-apa. Tidak sampai membuat ibu khawatir kok. Tapi Bu, ngomong-ngomong. Kirana berhenti sejenak. Bu, uang 20 juta yang dititipkan ke Mas Bima sudah dipakai beli apa? Jangan disimpan, pakai saja untuk beli apapun yang ibu mau. Seketika jantung saya terasa berhenti. Apa katamu? 20 juta rupiah. Aku titipkan ke Mas Bima. Untuk ibu. Saya memegang telepon dengan hampa. Kepala saya terasa kosong. Kirana, apa maksudmu? Bima bilang kalian sedang kesulitan karena biaya liburan, jadi kali ini tidak bisa memberi THR. Hah? Suara Kirana tiba-tiba menjadi tajam. Bu, apa maksud ibu? Kapan aku bilang begitu? Aku titipkan 20 juta rupiah di dalam amplop hijau ke Mas Bima. Malam sebelum dia berangkat, aku berikan langsung ke tangannya. Seluruh tenaga saya seolah hilang. Saya berpegangan pada sandaran sofa untuk menopang tubuh. Kirana, kamu benar-benar memberikannya? 20 juta rupiah? Tentu saja, Bu. Kenapa aku harus berbohong? Aku masukkan ke dalam amplop hijau dan aku taruh sendiri di dalam tas Mas Bima. Aku bahkan sudah berpesan untuk menyampaikannya pada ibu. Saya teringat saat menantu saya datang hari itu. Dia jelas datang dengan tangan kosong. Setidaknya di mata saya, dia terlihat datang dengan tangan kosong. Saat makan dia bilang, Kirana tidak bisa memberi THR. Ibu? Ibu? Kenapa? Kirana bertanya dengan cemas. Kirana, ibu tidak menerima apa-apa, baik amplop hijau maupun uang 20 juta. Terdengar suara Kirana menarik napas panjang di seberang telepon. Bu, sebentar, aku akan tanyakan pada Mas Bima. Telepon terputus, dan saya duduk terdiam untuk waktu yang lama. Apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah menantu saya berbohong? Atau ada yang salah di suatu tempat? Pikiran saya kacau. Tidak lama kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dari menantu saya. Ibu, ini Bima. Suara menantu saya terdengar tenang seperti biasa. Bima, ibu dengar dari Kirana? Ini sebenarnya. Ibu, menantu saya memotong pembicaraan saya. Ibu, saya kan sudah memberikannya. Amplop hijau itu, saat saya datang ke rumah ibu, saya langsung memberikannya begitu masuk pintu. Ibu bahkan sudah menerimanya dan bilang terima kasih. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Apa katamu? Kapan aku? Ibu, waktu saya mau pulang, ibu lihat amplop itu dan bilang, "Oh, ini apa?" Ibu bilang, "Pasti Kirana yang siapkan." Terima kasih ya. Saya hampir berteriak. Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Saat menantu saya datang, tangannya jelas kosong. Bima, aku tidak pernah melakukannya. Aku bahkan tidak pernah melihat amplop itu. Ibu, terdengar suara menantu saya menghela napas. Ibu, sepertinya akhir-akhir ini ibu jadi sering lupa. Saya jadi khawatir. Saya jelas sudah memberikannya tapi ibu tidak ingat. Mungkin ibu harus periksa ke dokter? Kepala saya pusing. Apa? Ke dokter? Saya tidak asal bicara, Bu. Saya juga khawatir dengan kondisi ibu. Katanya, pikun pada orang tua seringkali merupakan gejala awal demensia. Suara menantu saya begitu serius. Seolah-olah dia benar-benar mengkhawatirkan saya. Setelah menutup telepon, saya duduk terdiam untuk waktu yang lama. Apa benar saya lupa? Menantu saya memberikan amplop itu dan saya menerimanya tapi tidak ingat? Saya bangkit dan pergi ke pintu depan. Saya memeriksa di atas rak sepatu, di dalam laci, di setiap sudut pintu depan. Amplop hijau itu tidak ada di manapun. Saya mencari ke ruang tamu, kamar tidur, bahkan dapur. Di dalam lemari pakaian, lemari selimut, setiap laci yang ada saya buka. Siapa tahu saya meletakkannya di suatu tempat tanpa sadar. Tapi amplop itu tidak ditemukan. Saya duduk terkulai di sofa. Aku pikun. Saya memegangi kepala. Suara menantu saya begitu percaya diri, begitu yakin, hingga pikiran saya menjadi kacau. Tapi, sebanyak apapun saya berpikir, rasanya aneh. Saya jelas ingat menantu saya datang dengan tangan kosong hari itu. Saya ingat dengan jelas sosoknya berdiri di depan pintu tanpa membawa apa-apa. Tangannya tidak memegang amplop atau apapun. Saya juga ingat dengan jelas kata-katanya saat makan, bahwa Kirana tidak bisa memberi THR. Apakah ingatan saya yang benar? Atau kata-kata menantu saya? Apa benar saya mulai pikun? Saya menatap tangan saya. Gemetar. Semalaman saya tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, menantu saya datang bersama Kirana ke rumah saya. Tangannya membawa tas belanja besar. Saya berdiri termangu menatap mereka berdua. Ini pertama kalinya saya melihat wajah menantu saya sejak telepon malam itu. Ibu, selamat siang. Menantu saya menyapa dengan senyum cerah seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat ekspresinya, pikiran saya menjadi semakin kacau. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Bu, kami datang. Kirana memegang tangan saya, tapi sorot mata Kirana berbeda dari biasanya. Ada kilatan kekhawatiran. Begitu duduk di ruang tamu, menantu saya mengeluarkan sesuatu dari tas belanja. Ibu, ini saya siapkan. Katanya bagus untuk kesehatan orang tua zaman sekarang. Yang diberikannya adalah suplemen dalam kemasan mewah. Saya menerima kotak itu dan membaca labelnya. Ada kata-kata yang tidak asing. Peningkat daya ingat, peningkatan fungsi kognitif. Ini kan obat pencegah demensia. Seketika pandangan saya menjadi gelap. Menantu saya sedang mencoba membuat saya terlihat seperti penderita demensia. Pikiran itu melintas di kepala saya. Bima, ini hanya suplemen kesehatan, Bu. Ibu dari atasan saya di kantor juga minum ini. Katanya efeknya bagus. Menantu saya masih tersenyum. Saya menatap Kirana. Kirana menunduk tanpa berkata apa-apa. Kirana, kamu juga tahu soal ini? Kirana mengangkat kepalanya. Matanya terlihat bimbang. Bu, Mas Bima bilang dia khawatir dengan kesehatan ibu akhir-akhir ini.
Aku juga jadi sedikit khawatir. Katanya ibu jadi sering lupa, hati saya hancur. Anakku, anak yang kulahirkan dan kubesarkan, membela menantunya. Kirana, ibu lupa apa? Kapan ibu seperti itu, Bu? Kata Mas Bima. Dia sudah memberikan THR tapi ibu tidak ingat. Ibu tidak menerimanya. Tanpa sadar suara saya meninggi. Kirana, ibu tidak pernah menerima uang dari Bima. Kenapa ibu harus berbohong? Menantu saya menyela. Ibu, kalau ibu terus begini, Kirana yang akan kesulitan. Kalau kejadian yang jelas-jelas ada ibu bilang tidak ada, kami harus bagaimana? Saya menatap lurus ke arah menantu saya. Bima, aku ingat dengan jelas, hari itu kamu datang dengan tangan kosong. Ibu, akui saja kalau ibu lupa, wajar saja kalau sudah tua. Itu bukan hal yang memalukan. Suara menantu saya lembut, tapi setiap kata-katanya terasa menusuk. Kirana berkata dengan hati-hati, Bu, mungkin ingatan ibu memang sedikit kabur. Mas Bima tidak punya alasan untuk berbohong kan? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Anakku tidak percaya padaku, dia percaya pada menantunya dan tidak percaya pada ibunya. Pandangan saya kabur, air mata hampir jatuh, jadi saya memalingkan wajah. Bu, jangan menangis. Kami begini karena khawatir sama ibu. Kirana menepuk punggung saya. Tapi sentuhan itu justru membuat saya semakin sedih. Terasa bukan seperti kekhawatiran, melainkan kecurigaan. Malam itu, saya kembali tidak bisa tidur. Saya berguling-guling di tempat tidur. Lalu bangkit dan kembali menggeledah seisi rumah. Siapa tahu saya benar-benar meletakkannya di suatu tempat dan lupa. Rak sepatu, lemari pakaian, lemari dapur, semua tempat yang mungkin sudah saya geledah. Amplop hijau itu tidak ada dimanapun. Lewat jam 3 pagi, saya duduk di sofa. Tangan saya gemetar, karena kesal, marah, dan tidak berdaya. Aku pikun, saya mengajar di sekolah dasar selama 35 tahun. Saya masih ingat nama ratusan murid saya juga ingat dengan jelas isi buku yang saya baca minggu lalu. Bersama Sason, bagaimana mungkin saya lupa kejadian beberapa hari yang lalu? Tiba-tiba sebuah ide muncul. Jika menantu saya berbohong, saya hanya perlu mencari buktinya. Mata saya terbuka. Jantung saya mulai berdebar. Ya, saya harus mencari bukti. Jika hal yang sama terjadi lagi, saat itulah saya akan menangkapnya. Tapi untuk itu, saya butuh bantuan Kirana. Kirana harus percaya pada saya. Beberapa hari kemudian, saya menelepon Kirana. Kirana, bisa kita bertemu? Hanya kita berdua, tanpa menantumu. Kirana ragu sejenak, lalu menjawab, iya, Bu. Besok siang aku luangkan waktu. Keesokan harinya, saya bertemu Kirana di sebuah kafe yang tenang di dekat rumah. Wajah Kirana penuh kekhawatiran. Mungkin dia berpikir ibunya akan mengatakan apa lagi. Bu, ada apa? Saya menggenggam tangan Kirana erat. Kirana, dengarkan ibu baik-baik. Ibu tidak pikun. Ibu, tunggu sebentar. Dengarkan sampai selesai. Usia ibu 67 tahun. Masih sehat. Setiap pagi ibu membaca koran, membaca buku, memasak, ingatan ibu tidak ada masalah. Nama wali kelasmu waktu SD itu Bu Hartini kan? Bu Hartini. Benar? Nomor telepon beliau ibu masih hafal. Ingatan ibu sekuat itu. Kirana menunduk. Bu, aku juga tidak berpikir ibu pikun, tapi perkataan Mas Bima juga masuk akal. Kirana? Saya menatap lurus ke mata Kirana. Apa ibu pernah berbohong padamu seumur hidup? Apa ibu pernah mengatakan hal yang tidak ada? Kirana menggelengkan kepala. Percayalah pada ibu sekali ini saja. Kalau ibu yang salah, ibu akan minta maaf. Ibu akan pergi ke dokter. Tapi kalau ibu yang benar, saat itu kamu harus menerima kenyataannya. Mata Kirana berkaca-kaca. Bu, aku harus bagaimana? Perkataan ibu sepertinya benar, tapi perkataan Mas Bima juga. Makanya kita harus memastikannya. Saya merendahkan suara. Kirana, ayo kita berpura-pura sekali saja. Saat ulang tahun ibu nanti, kirimkan uang lagi. Titipkan pada Bima, saat itu ibu akan memeriksanya. Mata Kirana membulat. Bu, apa maksudnya? Percayalah, Kirana. Percayalah pada ibu sekali ini saja.
Saya menggenggam tangan Kirana erat, tangan putri saya gemetar. Setelah ragu-ragu cukup lama, Kirana akhirnya mengangguk. Baiklah, Bu. Aku akan lakukan seperti yang Ibu katakan. Barulah saya bisa bernapas lega. Pikiranku masih waras. Cukup waras untuk mendoakan kebahagiaan putriku. Kebenaran pasti akan terungkap. Saya berjanji dalam hati. Hari ulang tahun saya semakin dekat. Sampai tahun lalu, saya selalu menantikannya, tapi tahun ini hati saya terasa berat. Hari ini adalah hari itu, hari yang saya janjikan dengan Kirana. Sejak pagi jantung saya berdebar. Bukan debaran bahagia, melainkan debaran tegang dan gemetar. Hari ini identitas menantu saya bisa terungkap, atau bisa jadi saya yang memang salah ingat, sejujurnya. Saya takut. Bagaimana jika hari ini tidak ada apa-apa yang terungkap? Apakah itu berarti saya benar-benar pikun? Pikiran itu membuat saya tidak bisa tidur semalaman. Saya tidak tahu sudah berapa kali terbangun di malam hari. Melihat jam, pukul 2, lalu 3, lalu 4. Begitu terus sampai pagi, tapi jika dipikir-pikir, hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa ingatan saya benar. Dengan pikiran itu, saya menguatkan diri. Saya membuka lemari dan memilih pakaian. Tangan saya gemetar hingga gantungan baju berbunyi. Saya mengambil napas dalam-dalam. Tenang, hari ini apapun yang terjadi, harus tetap tenang. Saya berdiri di depan cermin. Dalam beberapa hari, saya terlihat jauh lebih tua. Lingkaran hitam di bawah mata saya terlihat jelas. Sekitar jam makan siang, telepon dari Kirana datang. Bu, selamat ulang tahun, aku sudah pesan tempat di restoran nanti malam. Iya, terima kasih. Tapi Bu, hari ini aku ada urusan di kantor, jadi sepertinya akan terlambat. Mas Bima akan ke sana dulu menemani Ibu. Aku akan usahakan secepatnya. Saya menggenggam telepon erat. Iya, mengerti. Pelan-pelan saja. Bu, jangan tegang. Aku sudah masukkan uang 10 juta rupiah ke dalam amplop hijau dan titipkan ke Mas Bima. Aku sudah berpesan untuk memberikannya pada Ibu. Suara Kirana mengecil, kalau perkataan Ibu benar. Hari ini semuanya akan terungkap. Setelah menutup telepon, saya memandang keluar jendela. Kirana bergerak sesuai rencana. Sekarang yang harus saya lakukan hanya satu. Mencari bukti. Pukul 6 sore, saya tiba di restoran yang sudah dipesan. Restoran dengan suasana mewah, lantai marmer, pencahayaan lembut, dan lukisan kaligrafi di dinding. Begitu masuk, seorang pelayan menyambut dengan sopan. Sambil berjalan menyusuri koridor, saya mengambil napas dalam-dalam, agar tangan tidak gemetar, agar suara tidak bergetar. Hari ini saya harus berakting. Begitu masuk ke ruang pribadi, menantu saya sudah duduk di sana. Ibu, selamat ulang tahun. Menantu saya bangkit dan membungkuk 90 derajat. Wajahnya dihiasi senyum cerah seperti biasa. Melihat senyum itu, perut saya terasa mual. Iya, terima kasih. Duduklah. Saya duduk di seberang menantu saya. Di atas meja sudah tersaji hidangan pembuka. Kirana katanya agak terlambat. Iya, ada urusan kantor. Katanya sebentar lagi datang. Menantu saya menjawab sambil mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop putih. Amplop putih biasa. Tanpa motif apapun, seperti yang dijual di minimarket. Ibu, ini dari Kirana. Hadiah ulang tahun. Saya menerima amplop itu. Saya membukanya. Di dalamnya ada uang kertas. Saya menghitungnya lembar demi lembar. Uang 100 ribuan 20 lembar. 2 juta rupiah. Kirana bilang tagihan kartu kreditnya bulan ini agak banyak. Jadi hanya bisa memberi segini. Dia minta maaf. Saya menatap amplop itu, mulai lagi, cara yang sama. Kirana jelas-jelas mengatakan dia memberikan 10 juta rupiah di dalam amplop hijau pada menantu saya. Tapi di depan saya sekarang, ada amplop putih berisi 2 juta rupiah. Sisa 8 juta rupiahnya kemana? Iya. Kirana kan sedang sibuk. Ibu terima niat baiknya saja. Saya berusaha bersikap tenang. Agar tangan tidak gemetar. Agar suara tidak bergetar. Saya mengerahkan seluruh ketenangan yang telah saya latih selama bertahun-tahun. Menantu saya mulai makan dengan santai. Saya juga mengambil sumpit tapi tidak nafsu makan,
Makanan tidak bisa masuk ke tenggorokan. Mantel menantu saya tergantung di samping kursi. Sambil pura-pura makan, saya melirik mantel itu. Mantel panjang berwarna hitam. Apakah amplopnya ada di dalam sana? Saya harus memeriksanya. Bagaimana jika dia menyimpannya di tempat lain? Berapa lama waktu berlalu? Menantu saya mengelap mulutnya dengan serbet dan bangkit dari kursi. Ibu, saya ke toilet sebentar. Iya. Menantu saya membuka pintu ruangan dan keluar. Saya memastikan punggungnya benar-benar hilang di koridor. Suara langkah kakinya semakin menjauh. Sekarang, saya bangkit. Jantung saya berdebar kencang. Telapak tangan saya berkeringat. Mantel yang digantung di samping kursi menantu saya menarik perhatian saya. Saya bergegas ke depan mantel itu. Tangan saya gemetar. Jantung saya serasa mau meledak. Bagaimana jika ketahuan? Bagaimana jika tidak ada apa-apa? Berbagai pikiran melintas di kepala saya. Saya menajamkan telinga. Tidak ada suara langkah kaki di koridor. Masih ada waktu. Saya meraba saku luar mantel. Terasa seperti kunci mobil, saku lainnya, tisu dan tumpukan struk. Amplopnya tidak ada. Saku dalam. Dengan tangan gemetar, saya meraba bagian dalam mantel. Ujung jari saya menyentuh sesuatu yang kaku. Kertas? Saya mengeluarkannya dengan hati-hati. Amplop hijau bercorak emas. Pandangan saya memutih. Tangan saya gemetar hebat. Kaligrafi emas yang tercetak di bagian depan amplop berkilauan di bawah cahaya lampu. Amplop yang selalu Kirana berikan hanya pada saya. Tidak salah lagi. Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang kertas. Saya menghitungnya lembar demi lembar. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 juta rupiah. 10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. Perhitungannya pas. Seketika kaki saya lemas. Saya berpegangan pada kursi untuk menopang diri. Air mata menggenang. Bukan karena sedih. Tapi karena marah. Uang yang disiapkan putriku dengan tulus, uang yang dititipkan untuk ibunya, telah digelapkan oleh orang ini. Uang 20 juta saat lebaran juga digelapkannya seperti ini. Saya mengatupkan gigi. Dengan paksa menahan tangan yang gemetar, saya mengeluarkan ponsel. Saya menyalakan kamera dan memotret amplop hijau itu. Saya juga memotret uang di dalamnya, agar tanggalnya terlihat dengan jelas beberapa kali. Bukti, ini buktinya. Saya menyembunyikan amplop hijau itu di balik pakaian saya. Jauh ke dalam blus saya. Amplop itu menyentuh dada saya, tepat di atas jantung. Sensasi dingin kertas terasa di kulit saya. Lalu dengan cepat saya kembali ke tempat duduk. Saya mengambil sumpit dan memasukkan makanan ke mulut seolah tidak terjadi apa-apa. Tangan saya masih gemetar, tapi saya paksakan. Tenang, harus tenang. Tidak lama setelah saya duduk, pintu terbuka, menantu saya kembali. Ibu, lama menunggu? Menantu saya masuk sambil tersenyum. Saya berusaha mengendalikan ekspresi. Tidak. Baru saja. Menantu saya hendak duduk, tapi berhenti. Sepertinya dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia melirik ke arah mantelnya. Mantel itu tergantung sedikit berbeda dari sebelumnya. Menantu saya memasukkan tangannya sebentar ke saku mantel, lalu tiba-tiba ekspresinya mengeras. Ibu. Suara menantu saya berubah. Kehangatan tadi hilang entah kemana. Ibu menyentuh mantel saya. Jantung saya berdebar kencang. Tapi saya tidak boleh menunjukkannya. Apa? Ibu, saya ingat posisi mantel saya sebelum keluar. Sekarang posisinya berubah. Apa yang ibu lakukan? Sorot mata menantu saya menjadi dingin. Sorot mata yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dingin dan tajam, yang tidak pernah saya lihat selama 3 tahun ini. Wajah yang selalu tersenyum memanggil ibu, ibu bisa menjadi begitu menakutkan. Saya menggigit bibir. Aku tidak menyentuhnya. Ibu, jangan bohong. Kenapa ibu menyentuh mantel saya? Menantu saya melangkah mendekat. Saya tidak mundur. Sekarang tidak boleh mundur. Di sini tidak boleh kalah. Kenapa aku harus menyentuh mantelmu? Jangan salah sangka. Menantu saya mengambil mantel itu. Ibu. Menantu saya berteriak. Suaranya menggema di dalam ruangan. Amplop saya di mana?
Ibu yang mengambilnya kan? Saya menatap lurus ke arahnya. Amplop apa? Ah, sungguh. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa mengambil barang orang lain? Menantu saya terlihat sangat marah. Wajahnya memerah. Tapi saya tidak lagi takut dengan wajah itu. Karena saya punya bukti. Saat itu, pintu ruangan terbuka. Ada apa? Itu Kirana. Wajahnya terlihat tegang. Sambil membuka pintu, Kirana melihat saya dan menantu saya bergantian. Begitu Kirana masuk, ekspresi menantu saya berubah seketika. Wajah marahnya langsung berubah menjadi ekspresi sedih. Benar-benar dalam sekejap. Melihat perubahan itu, saya merinding. Kirana, ibu mengambil sesuatu dari mantelku. Barang pribadiku. Kirana menatap saya. Saya balas menatap matanya. Lalu perlahan saya mengeluarkan amplop hijau itu dari balik pakaian saya. Amplop hijau bercorak emas. Mata Kirana membesar. Ibu, itu. Kirana, ini yang kamu siapkan kan? Saya meletakkan amplop itu di atas meja. Bunyi tak terdengar di ruangan yang sunyi. Kamu titipkan 10 juta rupiah pada menantumu kan? Untuk diberikan pada ibu? Kirana perlahan mengangguk. Air mata mulai menggenang di matanya. Menantumu memberiku amplop putih berisi 2 juta rupiah. Dia bilang kamu sedang banyak tagihan kartu kredit jadi hanya bisa memberi segini. Saya menatap menantu saya. Wajahnya pucat pasi. Tapi di dalam amplop ini ada 8 juta rupiah. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Perhitungannya pas kan? Wajah menantu saya berubah menjadi kelabu. Bibirnya gemetar, keberaniannya yang tadi berteriak-teriak hilang entah kemana. Dalam hati saya bergumam, beraninya kau mencuri perhatian putriku seperti ini? Restoran itu diliputi keheningan yang berat. Menantu saya menatap kosong amplop hijau di atas meja. Keberaniannya yang tadi meluap-luap lenyap tak berbekas. Wajahnya pucat seperti mayat, bibirnya bergetar hebat. Kirana perlahan angkat bicara. Mas Bima, suaranya sedingin es. Saya menatap Kirana. Air mata mengalir di pipi putri saya, tapi ekspresinya mengeras. Ini apa? Coba jelaskan. Menantu saya membuka mulutnya, tapi sepertinya tidak ada kata yang keluar. Dia hanya berdeham seolah tenggorokannya tersumbat. Menyaksikan pemandangan itu, darah saya mendidih. Orang yang telah menipu saya selama ini, orang yang menggelapkan 20 juta rupiah saat lebaran, dan mencoba menggelapkan 10 juta rupiah hari ini, dan orang yang menuduh saya pikun. Orang seperti itu adalah menantu saya. Aku memberimu 10 juta, di dalam amplop hijau, untuk diberikan pada ibu. Aku sudah bilang dengan jelas. Suara Kirana semakin meninggi. Tapi kamu hanya memberi ibu 2 juta. Sisa 8 jutanya kemana? Menantu saya menunduk dalam-dalam, bahunya terkulai. Lalu tiba-tiba dia berlutut. Kirana, maafkan aku. Aku salah, saya tidak percaya dengan mata saya. Menantu saya berlutut, saya tidak menyangka dia akan sejauh itu. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya selanjutnya membuat saya lebih terkejut. Sebenarnya, orang tuaku sedang sangat kesulitan. Menantu saya berkata, sambil berkaca-kaca. Suaranya bergetar, ayah baru saja operasi pinggang, biaya rumah sakitnya banyak, ibu juga sendinya sakit, harus fisioterapi. Melihat orang tuaku begitu menderita, hatiku hancur. Aku tidak bisa bilang padamu karena tidak ingin kamu khawatir. Air mata menetes dari matanya. Aku ingin membantu mereka tapi tidak punya uang. Jadi terpaksa aku berpikir untuk meminjam sedikit dari uang THR ibu. Aku berniat akan menggantinya nanti. Ibu, saya benar-benar minta maaf, saya salah. Melihat orang tua saya begitu menderita, saya tidak bisa pura-pura tidak tahu, saya tidak ingin menjadi anak durhaka. Wajah Kirana tampak bimbang. Kata-kata biaya rumah sakit mertua sepertinya meluluhkan hatinya. Apalagi suaminya memohon sambil menangis seperti itu. Saya menatap lurus ke arah menantu saya. Apa yang sedang dia katakan? Saya teringat kata-katanya beberapa hari yang lalu. Saat datang ke rumah saya, dia juga beralasan tidak bisa memberi THR karena kondisi keuangan Kirana yang sulit. Semuanya bohong. Dan sekarang dia menggunakan alasan orang tuanya lagi. Tiba-tiba saya ingin tahu, apakah orang tua menantu saya benar-benar kesulitan? Atau ini juga kebohongan? Jika besan saya benar-benar kesulitan,
Sebagai sesama orang tua, saya bisa saja memaafkan menantu saya. Tapi saya tidak percaya. Apalagi, besan saya baru saja berlibur ke luar negeri bersama putri saya dan menantu saya. Ada cara untuk memastikannya. Saya diam-diam mengeluarkan ponsel. Ibu mau apa? Menantu saya mengangkat kepala menatap saya. Matanya penuh kewaspadaan. Saya tidak menjawab dan mencari di daftar kontak. Besan. Ibu Lastri. Saya tidak menyangka nomor yang saya simpan saat pernikahan akan berguna seperti ini. Saya menemukan nomornya dan menekan tombol panggil. Ibu mau menelepon siapa? Suara menantu saya terdengar panik. Dia menatap saya dari posisi berlututnya. Matanya terlihat gelisah. Saya mengabaikan suaranya dan menekan tombol speaker. Nada sambung terdengar di dalam restoran. Tut, tut, tut. Menantu saya bangkit. Ibu. Sebentar. Telepon itu. Duduk. Saya berkata dengan tegas. Menantu saya terdiam. Halo? Terdengar suara besan saya. Suara yang ceria dan energik. Bukan suara orang yang sedang khawatir dengan biaya rumah sakit. Besan, ini saya, ibunya Kirana. Maaf tiba-tiba menelepon. Oh, Besan, lama tidak bertemu. Ada apa ya? Wah, senang sekali. Suara besan saya meninggi karena gembira. Saya melirik menantu saya, wajahnya pucat pasi. Besan, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Saya dengar katanya sedang kurang sehat. Jadi khawatir, hah? Suara besan saya terdengar bingung. Kami berdua sehat kok. Tidak ada yang sakit. Saya menatap Kirana. Mata Kirana membesar. Sorot matanya terhadap menantu saya semakin dingin. Oh, begitu? Sepertinya saya salah dengar. Besan saya tertawa seolah tidak percaya. Aduh, Besan, kami sehat walafiat. Setiap pagi kami jogging di taman. Saya juga sendinya tidak sakit. Siapa yang bilang begitu? Dalam hati saya menghela napas. Sudah kuduga, semuanya bohong. Lalu, bagaimana kehidupan Besan akhir-akhir ini? Apa ada kesulitan? Kesulitan apa? Terdengar suara Besan saya tertawa lepas. Tawa yang benar-benar bahagia. Bima dan Kirana itu berbakti sekali. Sebelum lebaran kemarin juga mereka kirim 20 juta. Berkat mereka, kami bisa makan enak dan menginap di hotel mewah di Bali. Makan seafood di kamar suite sambil melihat laut, rasanya luar biasa. Dan waktu lebaran, kami semua liburan ke luar negeri. Restoran menjadi hening. Saya menatap menantu saya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi kelabu. Bibirnya bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. 20 juta? Bima mengirim 20 juta? Iya, betul. Setiap hari raya dia selalu kirim. Lebaran kemarin, Idul Adha juga, ulang tahun juga kirim 10 juta. Saya mengatupkan gigi. Idul Adha, ulang tahun. Setiap saat itu, dia menggelapkan uang yang Kirana kirimkan untuk saya. Bima bilang, katanya Besan punya cukup uang, jadi menyuruh kami untuk dijaga. Saya memejamkan mata. Amarah saya memuncak. Bima bilang begitu? Iya, katanya Besan juga membantu biaya hidup dan lain-lain. Berkat itu, Bima jadi punya uang lebih untuk berbakti pada kami. Dia selalu berterima kasih pada ibu mertuanya. Besan, terima kasih banyak ya. Besan saya tidak tahu apa-apa. Dari mana uang itu berasal? Betapa sakitnya saya dan Kirana karena uang itu. Saya menggenggam telepon erat. Sampai jari-jari saya memutih. Besan? Terima kasih penjelasannya. Hah? Maksudnya, saya menutup telepon. Keheningan menyelimuti restoran. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Waktu seolah berhenti, Kirana perlahan menoleh ke arah menantu saya. Mas Bima. Suaranya sedingin es. Saya merasakan kemarahan dan pengkhianatan dalam suara itu. Jadi, kamu menggunakan uang THR ibuku untuk membiayai liburan orang tuamu? Perjalanan liburan kemarin itu pakai uang ibuku? Menantu saya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menunduk dalam-dalam sambil berlutut. Uang 20 juta saat lebaran, itu uang yang kuberikan untuk ibu. Kamu kirimkan ke orang tuamu? Untuk makan enak di hotel mewah? Suara Kirana semakin meninggi. Air mata mengalir di pipinya, tapi dia tidak menghapusnya. Lalu kamu bilang apa padaku?
Kamu bilang sudah memberikannya pada ibu, kamu bilang ibu menerimanya dan berterima kasih. Kamu bahkan bilang ibuku pikun. Menantu saya mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Kirana, dengarkan aku dulu, aku terpaksa. Orang tuaku, cukup. Kirana berteriak. Saya terkejut. Ini pertama kalinya saya melihat putri saya semarah ini. Orang tuamu sehat kan? Tidak ada biaya rumah sakit kan? Ibumu sendiri baru saja bilang, sudah bohong pada keluarga. Sekarang kamu menggunakan keluarga sebagai alasan kebohonganmu? Kirana menggebrak meja. Bunyi brak menggema di restoran. Lalu kamu bilang terpaksa karena biaya rumah sakit? Kamu baru saja berbohong lagi padaku? Menantu saya membuka mulutnya tapi tidak ada suara yang keluar. Katanya ibu mertua punya banyak uang, jadi cukup urus orang tuanya saja. Kirana bergumam pelan. Suaranya bergetar. Katanya kamu bilang begitu pada ibumu? Kirana menghapus air matanya dan menatap menantu saya. Apa kamu tahu betapa susahnya hidup ibu? Ayah meninggal lebih dulu. Apa kamu tahu betapa susahnya beliau membesarkanku seorang diri? Suara Kirana mulai bergetar. Beliau menabung seumur hidupnya untuk membelikan kita rumah. Pindah dari apartemen luas ke rumah sempit, apa yang kamu lakukan pada ibu yang seperti itu? Air mata menetes dari mata Kirana. Kamu menggelapkan uang THR ibu untuk berbakti pada orang tuamu, dan menuduh ibu pikun. Apa itu perbuatan manusia? Kirana terengah-engah. Ibu semalaman tidak bisa tidur dan menggeledah seisi rumah. Siapa tahu beliau yang lupa. Jangan-jangan aku benar-benar pikun? Apa kamu tahu betapa tersiksanya beliau? Mendengar itu, hati saya sesak. Kirana tahu segalanya. Betapa beratnya saya. Karena kamu, ibu meragukan dirinya sendiri. Orang yang seumur hidupnya sehat, merasa dirinya gila dan menangis setiap malam. Suara Kirana menggema di restoran. Saya merangkul bahu Kirana. Melihat putri saya menangis seperti itu, hati saya hancur. Kirana, sudah cukup. Semuanya sudah berakhir. Saya berkata pelan. Kebenaran sudah terungkap. Sekarang, kamu yang memutuskan apa yang akan terjadi. Kirana menghapus air matanya dan menatap menantu saya. Sorot matanya mengeras. Ayo pulang. Kita bicara di rumah. Menantu saya bangkit dengan gontai. Wajahnya terlihat kuyu. Penampilannya yang tadi berlutut dan menangis seolah tidak berarti, matanya terlihat mati, tapi saya tidak merasa kasihan sedikit pun. Mengingat apa yang telah dia lakukan pada saya. Saya mengambil amplop hijau di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas. Fotonya sudah saya ambil dan barang buktinya ada. Ini bukti. Mungkin akan berguna nanti. Kami meninggalkan restoran. Di luar, hari sudah gelap. Angin dingin menerpa wajah. Tapi hati saya justru terasa lega. Akhirnya kebenaran terungkap. Saya menggenggam tangan Kirana erat. Ibu ada di sampingmu. Kirana mengangguk. Matanya merah dan bengkak, tapi sorot matanya terlihat tegar. Putriku adalah anak yang kuat. Dia akan bisa melewati situasi ini. Malam ini, semuanya akan selesai. Setelah keluar dari restoran, kami bertiga menuju rumah Kirana. Di dalam mobil, keheningan terasa mencekik. Menantu saya duduk di kursi belakang dengan kepala tertunduk, tanpa sepatah kata pun. Kirana mencengkeram setir dengan erat, matanya hanya menatap lurus ke depan. Saya duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela. Pemandangan malam kota berlalu begitu saja. Cahaya lampu jalan terpantul di jendela mobil, datang dan pergi berulang kali. Suara besan saya masih terngiang di telinga. Bima kami juga mengirim 20 juta rupiah lebaran ini. Katanya, besan punya cukup uang, jadi suruh kami dijaga baik-baik. Tak lama kemudian, kami tiba di apartemen. Apartemen ini, rumah yang saya berikan saat Kirana menikah. Saya merenovasi total apartemen 3 kamar tidur ini dan memberikannya, sementara saya pindah ke rumah seluas 15 meter persegi. Namun, sambil hidup nyaman di rumah itu, menantu saya telah menipu saya dan Kirana selama ini. Pintu depan terbuka. Kirana menyalakan lampu ruang tamu. Duduk, Kirana menunjuk sofa. Suaranya dingin. Menantu saya perlahan duduk di sofa. Saya juga duduk di sebelahnya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bicara. Keheningan yang berat menyelimuti ruang tamu. Mas Bima. Kirana yang pertama membuka suara.
Jujur saja. Sejak kapan kamu menggelapkan uang THR Ibu? Menantu saya mengangkat kepala. Matanya tampak bimbang. Ini pertama kalinya. Sungguh. Benarkah? Sungguh. Kirana. Kali ini orang tuaku tiba-tiba butuh uang, jadi terpaksa aku melakukannya sekali ini saja. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Saya menatap menantu saya. Dia berbohong lagi. Apa kata besan saya? Dia bilang setiap hari raya selalu dikirim. Lebaran ini, Idul Adha, bahkan saat ulang tahun. Kirana sepertinya berpikiran sama. Kalau begitu buktikan. Apa? Riwayat transfer rekening. Tunjukkan lewat ponselmu. Kalau ini pertama kalinya, seharusnya tidak ada catatan transfer ke mertua sebelumnya kan? Wajah menantu saya mengeras. Itu, kenapa harus dilihat? Suara menantu saya sedikit meninggi, sikapnya defensif, ini masalah kepercayaan. Kamu sudah berbohong padaku bukan hanya sekali, menggelapkan uang THR Ibu, menuduh Ibu pikun, alasan biaya rumah sakit orang tua, semuanya bohong. Aku tidak tahu lagi apa yang bisa kupercaya. Menantu saya menggigit bibir. Kirana, apa suami istri harus sampai memeriksa hal seperti itu? Itu kan, tidak bisa ditunjukkan? Bukan begitu. Tapi ini kan privasi. Privasi? Dalam situasi seperti ini masih bicara privasi? Suara Kirana menjadi dingin. Kalau tidak bisa ditunjukkan, aku tidak bisa percaya. Sederhana saja, pilih. Tunjukkan, atau kita akhiri saja di sini hari ini. Suara Kirana tegas. Menantu saya ragu-ragu cukup lama, keringat mulai membasahi dahinya. Baiklah. Akan kutunjukkan. Menantu saya dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dia membuka aplikasi bank dan menunjukkan layarnya pada Kirana. Ini riwayat transfernya. Kirana mengambil ponsel itu. Dia menggulir layar untuk memeriksa riwayatnya. Saya juga ikut melihat dari samping, tapi jari Kirana berhenti. Dia menggeser layar ke samping. Ini apa? Suara Kirana menajam. Ada satu rekening lagi? Rekening apa ini? Wajah menantu saya pucat pasi. Matanya goyah. Itu hanya rekening yang tidak terpakai? Tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa tidak bilang padaku? Kirana menekan rekening itu. Riwayat transaksi muncul di layar. Saya menahan napas. Setiap tanggal gajian, 1 juta rupiah ditransfer ke rekening itu. Sepertinya itu transfer otomatis dari gajinya. Riwayat selama 3 tahun tersimpan utuh. Tidak pernah terlewat sekalipun. Ini apa? Suara Kirana mulai bergetar. Kamu bilang gajimu 35 juta kan? Kirana menyodorkan layar ponsel ke depan menantu saya. Tapi di sini setiap bulan ada transfer masuk 10 juta rupiah. Jadi gajimu bukan 35 juta, tapi 45 juta? Menantu saya tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya hanya terkatup rapat. Selama 3 tahun, kamu membohongiku soal gajimu sebesar 10 juta rupiah? Kirana menggulir riwayat transaksi. Riwayat penarikan muncul berderet. Transfer Ibu 5 juta, transfer Ibu 3 juta, ini semua dikirim ke mertua kan? Jari Kirana berhenti di atas layar. Pembayaran agen travel 12 juta, belanja di mall 7 juta, biaya hiburan 4,5 juta? Kirana mengangkat kepala menatap menantu saya. Matanya berkaca-kaca. Aku makan siang dengan nasi bungkus untuk berhemat. Beli kosmetik hanya saat diskon. Kalau teman-teman mengajak bertemu, aku menolak dengan alasan tidak punya uang. Kalau aku mengajak liburan, kamu bilang nanti kalau ada rezeki lebih, aku menahannya karena tidak ingin membebanimu. Suara Kirana semakin meninggi. Tapi kamu membiayai liburan mertua, belanja di mall, dan menghabiskan uang untuk hiburan, dengan uang yang kamu sembunyikan, selama 3 tahun, Kirana bangkit dari tempatnya. Kamu bilang padaku kalau pengeluaran kita pas-pasan? Kamu bilang tidak ada uang lebih untuk menabung? Menantu saya berlutut. Kirana, maaf. Aku salah. Sudah berapa kali kamu bilang itu hari ini? Kirana berteriak. Suaranya menggema di ruang tamu. Kamu bilang menggelapkan uang THR? Ibu juga baru pertama kali kan? Itu juga bohong. Lihat riwayat transfer ke mertua. Ada setiap bulan. Selama 3 tahun setiap bulan.
Melihat riwayat itu, kepala saya pusing. 3 tahun, setiap bulan 10 juta rupiah. Kalau dihitung, 360 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk biaya liburan besan dan menantu saya, barang mewah, dan biaya hiburan. Sementara itu, dia bilang pada Kirana kalau tidak punya uang, kalau hidup mereka pas-pasan. Kirana melempar ponsel ke atas sofa. Kita cerai. Menantu saya mengangkat kepala dengan cepat. Kirana, tunggu. Biar ku jelaskan. Orang tuaku benar-benar kesulitan. Lagi-lagi alasan orang tua? Aku sudah sering bertemu mertua. Apa kamu pikir aku akan percaya? Kirana tertawa dingin. Tawanya sedingin es. Lupa apa kata ibumu di restoran tadi? Katanya makan enak di hotel mewah. Apa itu orang yang kesulitan? Menantu saya terdiam. Sudah cukup? Aku tidak mau dengar alasanmu. Kirana menatap lurus ke arah menantu saya. Air mata mengalir di pipinya, tapi suaranya tegas. Menggelapkan uang THR, menyembunyikan gaji, mengirim uang ke mertua, itu semua. Dengan 100 kali pertimbangan, mungkin masih bisa ku mengerti. Kamu juga pasti ingin berbakti pada orang tuamu. Aku mengerti perasaan itu. Kirana mengambil napas dalam-dalam. Tapi, untuk menutupi kebohonganmu, kamu menuduh ibuku pikun. Hanya itu yang tidak akan pernah bisa kumaafkan. Mendengar itu, hati saya sesak. Kirana menatap saya. Ibu setiap malam tidak bisa tidur dan menggeledah seisi rumah mencari amplop. Takut kalau beliau benar-benar pikun. Apa kamu tahu betapa tersiksanya beliau? Suara Kirana bergetar. Kamu menuduh ibuku yang sehat gila. Hanya karena takut kebohonganmu terbongkar. Apa itu perbuatan manusia? Menantu saya menunduk dalam-dalam. Tidak bisa berkata apa-apa, saya bangkit dari tempat saya, dan menatap menantu saya, Bima. Untuk pertama kalinya saya memanggil namanya. Selama 3 tahun saya memanggilnya menantu, Bima. Tapi sekarang saya pikir dia tidak pantas lagi dipanggil seperti itu. Kamu tahu kan, atas nama siapa apartemen ini? Menantu saya mengangkat kepala menatap saya, matanya terlihat goyah. Atas namaku. Saat Kirana menikah, aku menjual apartemen 3 kamar tidurku untuk membeli apartemen ini. Renovasinya juga dengan uangku. Habis 400 juta, wallpaper, lantai, lampu, kitchen set. Semuanya. Saya melangkah maju. Awal pernikahan, saat kalian bilang kekurangan biaya hidup, aku juga membantu. Setiap bulan 5 juta rupiah, apa kamu tahu kenapa aku melakukan itu? Karena aku ingin putriku hidup bahagia. Aku pikir, kalau aku membuatmu nyaman, kamu akan membuat putriku nyaman. Suara saya bergetar. Karena amarah. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu menipu putriku, menuduhku pikun, dan dengan uang yang kuterima dari putriku, kamu berbakti pada orang tuamu sementara tidak memberiku sepeser pun. Dan dengan tanpa rasa malu kamu masih bisa tersenyum di hadapanku? Saya menunjuk ke arah pintu depan. Lihat baik-baik atas nama siapa apartemen ini. Aku tidak akan memberikan serupiah pun pada orang sepertimu. Segera keluar dari rumah ini. Perhatianku berakhir hari ini. Menantu saya bangkit dengan gontai. Dia pergi ke kamar tidur dan mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Tangannya terlihat gemetar. Tak lama kemudian, menantu saya keluar dengan koper. Kirana, pergi. Kirana membuka pintu depan. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Menantu saya berdiri diam untuk waktu yang lama. Tapi Kirana hanya berdiri memegang pintu. Akhirnya, menantu saya memalingkan wajah. Dia keluar sambil menyeret kopernya. Pintu depan tertutup. Bunyi brak, menggema di dalam rumah. Orang yang telah tinggal di rumah ini selama 3 tahun telah diusir. Kirana terduduk di tempatnya dan mulai menangis. Ibu. Kirana menatap saya. Ibu. Aku minta maaf. Aku tidak tahu dia orang seperti itu, dan aku telah menyakiti hati ibu. Saya duduk di samping Kirana. Bukan salahmu? Siapa yang akan tahu? Kirana menggenggam tangan saya erat. Saat dia bilang ibu pikun, seharusnya aku membela ibu dengan tegas. Maafkan aku, Bu. Saya memeluk Kirana erat. Sudah? Semuanya sudah berakhir? Kirana menangis terseduh-seduh di pelukan saya. Saya juga ikut menangis. Setelah menangis cukup lama, Kirana mengangkat kepala. Ibu,
Ayo kita tinggal bersama di sini. Ini kan memang rumah ibu. Saya perlahan mengangguk. Iya, ayo. Sekarang kita bisa memulai lagi, saya dan Kirana, berdua. 1 tahun berlalu. Pagi hari Lebaran, saya sedang menggoreng kue di dapur. Suara minyak yang mendesis terdengar merdu. Aroma gurih memenuhi seisi rumah, suara kipas angin, suara ketupat yang mendidih di panci. Suara-suara pagi hari Lebaran. Ibu, aku bantu ya. Kirana mengenakan celemek dan berdiri di samping saya. Saya memberikan spatula padanya. Iya, balik ini ya. Kalau sudah kecoklatan angkat. Ibu dan anak berdiri berdampingan menggoreng kue. Kue nastar, kastengel, putri salju. Kue-kue itu menumpuk satu persatu di piring. Senang rasanya berdiri berdekatan hingga bahu bersentuhan, bekerja sama dengan selaras. Saya teringat setahun yang lalu. Saat itu saya sedang membuat kue sendirian di rumah seluas 15 meter persegi. Sambil membuat kue, saya hanya menunggu kedatangan Kirana dan keluarganya. Saya membuat rendang, opor, dan menyiapkannya hingga meja hampir roboh. Tapi Kirana pergi liburan ke luar negeri, dan hanya menantu saya yang datang dengan tangan kosong. Bahkan membawa habis daging sapi di kulkas. Kesepian saat itu masih saya ingat, hati saya saat menatap kue yang mendingin sendirian. Sore itu saat sinar matahari musim dingin yang dingin menyinari jendela, tapi sekarang berbeda. Saya kembali ke rumah ini. Apartemen 3 kamar tidur yang saya berikan pada Kirana, sekarang saya tinggal bersama Kirana. Proses perceraian dengan Bima baru selesai musim panas lalu. Selesai dengan cukup lancar. Ibu, ini sudah matang. Kirana memindahkan nastar yang sudah kecoklatan ke piring. Bagus, sekarang kita buat kastengel. Saya mengiris keju dan melapisinya dengan tepung. Kirana di samping saya mengocok telur. Kami membuat kue bersama tanpa banyak bicara, hubungan yang terjalin tanpa perlu banyak kata. Itulah ibu dan anak. Di luar jendela, salju turun. Butiran salju putih turun dengan lembut, turun salju saat Lebaran, sepertinya pertanda baik. Setelah selesai membuat kue, kami menyiapkan meja makan, ketupat, opor, rendang, sayur lodeh, meja makan Lebaran yang tertata rapi. Kami duduk berhadapan. Ibu, selamat Idul Fitri. Iya, Kirana juga. Saya menyuap ketupat. Kuah hangatnya mengalir di tenggorokan. Rasanya tubuh saya menghangat. Enak. Ketupat buatan ibu paling enak sedunia. Selalu bilang begitu. Saya tertawa. Kirana juga tertawa. Suara tawa memenuhi ruang tamu. Selesai makan, kami duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Sambil memandang salju di luar jendela, kami minum teh. Saat itu Kirana mengeluarkan sesuatu, amplop hijau bercorak emas. Melihat amplop itu, hati saya tersentuh. Setahun yang lalu, betapa banyak masalah yang terjadi karena amplop itu. Kebohongan menantu saya, tuduhan pikun, ingatan menggeledah seisi rumah setiap malam. Apa aku benar-benar gila? Apa aku benar-benar pikun? Malam-malam tanpa tidur itu, semua itu melintas di benak saya. Tapi sekarang, ingatan itu pun mulai memudar. Ibu, Kirana menggenggamkan amplop itu di tangan saya. Langsung dari tangan anak ke tangan ibu, tanpa perantara. Ini untuk biaya liburan. Ibu, jangan menolak. Saya menatap amplop itu. Kirana, ini. Ibu, aku sekarang sudah baik-baik saja. Aku sudah naik jabatan di kantor, gajiku juga naik. Dibandingkan dengan semua yang telah ibu lakukan untukku, ini bukan apa-apa. Kirana memegang tangan saya. Ibu, pergilah liburan, ke Bali boleh, ke Lombok juga boleh. Kemanapun yang ibu mau. Kalau tidak mau pergi sendiri, bisa pergi bersamaku. Air mata saya menggenang. Kirana, tahun lalu aku sangat menyesal pada ibu, mulai tahun ini, aku akan memberikannya langsung. Tanpa perantara, saya memeluk Kirana erat. Hangat. Inilah keluarga, inilah Lebaran yang sesungguhnya. Di luar jendela, salju terus turun. Dunia menjadi putih, suara tawa ibu dan anak terdengar hingga keluar jendela. Setelah menyingkirkan hubungan palsu, barulah saya bisa melihat anak saya yang sesungguhnya. Meskipun ada luka,
Tapi sekarang barulah terasa seperti lebaran yang sesungguhnya. Para pendengar, bagaimana cerita hari ini? Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Kebaikan tulus yang dimanfaatkan oleh niat jahat seseorang. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mengalaminya. Saat itu, hati terasa sangat sakit. Kita menyalahkan diri sendiri, apa yang salah dariku? Apa aku terlalu naif? Tapi, seperti Ibu Santi dalam cerita ini, saya harap Anda tidak menyerah. Karena kebenaran pasti akan terungkap. Dan setelah menyingkirkan hubungan palsu, barulah kita bisa melihat siapa yang benar-benar ada di pihak kita. Terima kasih telah menonton video hari ini sampai akhir. Saya harap di sekitar Anda selalu ada orang-orang yang tulus. Dan saya dengan tulus mendoakan agar kebaikan yang Anda berikan selalu kembali dalam bentuk kehangatan. Selamat Hari Raya, sehat selalu, dan berbahagialah. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, silakan berlangganan dan nyalakan notifikasi untuk pertemuan kita selanjutnya. Drama kehidupan kita akan kembali lagi. Dan silakan bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar.